Salam sejahtera untuk kita semua sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu dalam renungan kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, sebelum kita belajar, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Mazmur 106 ayat 13 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke berbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan bersungut-sungut. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih,
Kita tahu padang gurun memang bukan tempat yang nyaman, sedang jemaat Tuhan. Siang hari kering dan terik dan haus. Di malam hari dinginnya menusuk tulang. Namun Israel mampu menjalani hidup di padang gurun selama 40 tahun, sedang jemaat Tuhan, sampai akhir generasi tanpa berkekurangan suatu apapun di padang gurun. Di padang gurun penyertaan Tuhan kita lihat untuk bangsa Israel sangat nyata. Pada siang hari mereka dilindungi tiang awan dan tiang api pada malam hari menyertai mereka. Mata air yang memuaskan dahaga serta manna yang diberikan sebagai makanan pokok mereka jelas berasal dari Tuhan, bukan berasal dari yang lain. Burung puyuh yang ditiupkan Tuhan secara berkala ke perkemahan Israel adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Di perjalanan yang gersang yang sulit itu kita lihat bahwa hadirat Tuhan jauh lebih nyata dibandingkan saat mereka menetap di tanah perjanjian, sedang jemaat Tuhan. Toh kehadiran Tuhan yang begitu nyata tidak membuat mereka berpuas hati, malah mereka bersungut-sungut, sedang jemaat Tuhan, kalau mereka serba kekurangan. Kalau mereka kurang air bersungut-sungut, kurang makanan bersungut-sungut. Bilangan 14 ayat 22 menuliskan bahwa Allah mencatat mereka memberontak sebanyak 10 kali. Di sini kita lihat bagaimana pemberontakan mereka ini sungguh luar biasa. Cukuplah Allah bersabar terhadap sikap dan tahu bersyukur Israel. Ia harus menghukum mereka dengan keras. Allah akan menghukum bangsa itu dengan keras. Di antara pemberontakan itu ada yang sangat serius seperti pemberontakan kepada pemimpin mereka Musa dan Harun, menyembah lembu emas, menolak masuk ke negeri perjanjian, menyembah Baal Peor. Ada pula yang seperti sepele, bersungut-sungut karena makanan mereka yang kurang, karena mereka kelaparan, mereka bersungut-sungut minta kepada Musa. Namun sebenarnya sama seriusnya karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Penghukuman Tuhan atas pantas dan adil, namun penghukuman itu bukan untuk menghancurkan mereka, melainkan agar bertobat dan tidak bersungut-sungut lagi dalam kehidupan mereka. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Mereka dalam waktu siang hari tiang awan melindungi mereka, pada malam hari mereka diterangi oleh tiang api. Begitu luar biasa Tuhan Allah. Berapa kali dalam hidupmu Anda bersungut-sungut kepada Tuhan? Ini pertanyaan untuk kita. Berapa kali jangankan dulu dalam hidup kita, setiap hari tidak puas dengan cara Tuhan mengelola hidup Anda, hidup kita, malah kita bersungut-sungut sedang jemaat Tuhan. Anda bahkan sering memilih jalan sendiri yang jelas-jelas melawan kehendak-Nya. Jangan sampai Tuhan Allah harus menghajar kita baru kita kapok dan bertobat dan kembali. Tapi biasanya kita bersungut-sungut melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ditampar dulu, baru kita sadar. Seperti halnya kepada anaknya, ditegur dulu, dimarahi dulu baru anaknya sadar. Itu pun kalau kita sadar sedang jemaat Tuhan. Begitu juga kalau suatu kesalahan yang kita lakukan, kita ditegur dulu oleh atasan, baru kita sadar bahwa itu salah. Sebenarnya Tuhan tidak mau seperti itu. Sebelum kita bertindak, kita harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau salah di hadapan Tuhan. Belajar dari bangsa Israel, belajarlah mengucap syukur karena Dia mengasihi kita semua. Kita harus belajar. Jangan sampai kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Walaupun kita serba kekurangan, jangan bersungut-sungut. Bersyukuri yang ada. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jangan sekali kita mengajari Tuhan, jangan sekali kita menganggap Tuhan itu tidak adil, jangan sekali menganggap Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu peduli. Bagaimana kita meminta kepadanya, itu yang penting sekarang. Bagaimana kita dekat kepadanya, bagaimana kita datang kepadanya. Ya, sedang jemaat, sangat percaya dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, jangan pernah kita bersungut-sungut. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami supaya kami jangan bersungut-sungut dalam kehidupan kami. Tetap kami syukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah aku?